Baik ibu-ibu, kita akan lanjutkan kesimpulan kita atau pelajaran kita tentang modul 4 sesi 12 tentang kekerasan dan eksploitasi pada anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non-materi merupakan tindakan eksploitasi ya ibu-ibu. Jadi itu sangat tidak dibenarkan. Jadi apapun alasan ibu-ibu yang memanfaatkan anak untuk keuntungan sosial atau ekonomi itu disebut eksploitasi. Jadi hindari hal tersebut. Lalu ibu-ibu coba saya diberi contoh bagaimana anak tersebut dieksploitasi ibu-ibu. Contohnya bagaimana? Ya benar ibu-ibu, salah satunya adalah dengan memanfaatkan anak atau bayi untuk mendapatkan rasa iba. Itu biasanya banyak dilakukan di jalanan ya bu ya. Banyak pengemis yang membawa anaknya yang bayi panas-panas itu dimanfaatkan agar memperoleh rasa iba dari orang lain. Itu adalah hal yang termasuk eksploitasi pada anak. Lalu ada contoh-contoh lain juga ibu-ibu yang berkaitan dengan eksploitasi pada anak, yaitu anak yang dilacurkan ibu-ibu. Anak yang dilacurkan itu maksudnya adalah anak yang dijadikan pekerja seks komersial. Lalu yang kedua adalah pornografi pada anak. Jadi anak yang dia menjadi objek pornografi itu juga termasuk eksploitasi pada anak. Lalu yang ketiga yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Itu adalah contoh pemanfaatan tubuh anak. Jadi saya ulangi lagi, itu adalah contoh pemanfaatan tubuh pada anak. Lalu yang kedua adalah pemanfaatan tenaga, memecah batu, mengupas kerang, memungut sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Itu adalah contoh eksploitasi yang memanfaatkan tenaga pada anak. Lalu adalah pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Contohnya adalah perkawinan anak pada usia di bawah 18 tahun. Itu adalah memanfaatkan kepolosan dan keluguan anak ibu-ibu demi motif ekonomi ataupun sosial. Lalu yang kedua, anak yang dijual untuk bayar hutang. Ini hampir sama ya ibu-ibu. Anak yang dijual untuk bayar hutang itu artinya jika ibu-ibu semua punya hutang pada orang lain, anak tersebut dijual kepada yang mengutangi jenengan agar dinikahi, seperti itu. Jadi contohnya anaknya dinikahkan agar utang jenengan itu atau utang ibu-ibu itu lunas. Itu adalah salah satu contoh anak yang dijual untuk bayar hutang ibu-ibu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ibu-ibu. Salah satunya adalah anak yang menjual koran di jalanan. Nah, itu adalah salah satu contoh pengeksploitasi pada anak. Jadi ketika anak menjual koran di jalanan, dia pasti merasa lelah, merasa capek, dan itu bukan hal yang dia inginkan. Lalu jika anak tersebut jalan, ketika menjual koran itu jalan dan dia melihat sekolah dan banyak teman-teman yang seusianya itu pada sekolah, lalu dia merasa berbeda, nasibnya berbeda karena yang lain harus sekolah, dia harus berjualan untuk menghidupi keluarganya. Itu adalah salah satu contoh eksploitasi pada anak. Lalu pasti anak itu bahkan berpikir, kapan ya aku bisa sekolah seperti teman-teman seusiaku, seperti itu. Lalu ada juga contoh anak yang dipekerjakan sebagai dia memukul batu, pukul batu namanya. Nah, itu juga salah satu contoh adalah eksploitasi anak. Lalu
Karena anak itu terlalu lelah untuk memukul batu, akhirnya anak tersebut jatuh sakit. Setelah dibawa ke puskesmas, lalu ditanyakan kepada dokter, kenapa anak saya jatuh sakit? Lalu dokter tersebut menjawab, karena anak ibu itu kecapean dan kurang gizi. Jelas itu adalah akibat dari si anak menjadi pukul batu. Jadi dari apa yang saya jabarkan tadi, ibu-ibu, dapat kita simpulkan semua, apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi atau keuntungan lain, itu sangat tidak dibenarkan, ibu-ibu. Jadi jangan sampai itu terjadi, ibu-ibu, karena eksploitasi pada anak dan kekerasan pada anak itu ada hukumnya, Bu, ada hukum pidananya. Jangan sampai anak kita menjadi korban akibat orang tuanya yang tidak mau bekerja. Jadi jangan sampai anak ibu dijadikan tulang punggung keluarga demi memenuhi kebutuhan sosial atau kebutuhan ekonomi. Jadi begitu, ibu-ibu, pesan dari saya. Terima kasih.